Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Tema kita adalah anak-anak terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya orang butalah yang tidak memerlukan terang dan tidak tinggal di dalam terang. Namun hal itu bukan berarti hati dan hidup mereka berada di dalam kegelapan. Justru banyak di antara mereka yang berhasil menjadi terang dan menerangi kehidupan banyak orang yang dapat melihat. Seorang di antara mereka adalah Helen Keller yang lahir di Amerika pada tahun 1880. Ia telah kehilangan penglihatan dan pendengaran pada usia 1 tahun 7 bulan akibat sakit keras. Namun ia tidak mau menyerah dengan kekurangan dan keterbatasannya itu. Ia berhasil mengatasinya dan menjadi wanita buta tuli pertama yang berhasil lulus dari perguruan tinggi. Demikianlah, meskipun ia tidak dapat melihat terang, tetapi ia berhasil menerangi hidup banyak orang dengan menjadi pembicara dan motivator, bahkan pengacara bagi para penyandang disabilitas di seluruh dunia. Sebaliknya, begitu banyak orang yang dapat melihat, namun tetap tinggal di dalam kegelapan dan tidak dapat melihat terang di dalam Yesus Kristus. Memang lebih mudah mengatasi keterbatasan fisik untuk melihat terang itu daripada mengatasi kelemahan batin yang begitu mudah tergoda untuk tetap tinggal di dalam kegelapan. Begitu pula dalam nas renungan kita hari ini. Ajaran dan ajakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika di zaman Perjanjian Baru juga berlaku bagi kita di zaman ini. Waktu itu, Paulus menasihati jemaat di Tesalonika untuk bersiap sedia menyambut hari kedatangan Tuhan yang tidak terduga. Menurut Paulus, mereka tidak perlu mencari tahu atau menyelidiki kapan dan bagaimana hari kedatangan Tuhan itu terjadi. Namun Paulus memperingatkan bahwa hari itu akan datang seperti pencuri di malam hari, secara tiba-tiba dan tidak terduga. Hari itu begitu menakutkan bagi mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan, sebab mereka tidak tahu dan tidak dapat melihat dan tidak sempat bersiap-siap untuk menghadapinya. Bahkan ada juga di antara mereka yang begitu mudah tertipu dengan ajaran atau kabar angin bahwa semuanya damai dan aman, sehingga mereka semua mengalami kebinasaan. Sebaliknya, bagi orang-orang percaya dan telah menjadi anak-anak terang, termasuk kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, justru hari Tuhan itu tidaklah menakutkan atau membahayakan. Karena kita dapat melihat dan bersiap sedia menyambut hari Tuhan itu sebagai hari kemenangan. Dengan menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang, kita tidak mungkin lagi hidup sebagai orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Maksudnya ialah orientasi kehidupan kita hanyalah tertuju kepada Yesus Kristus di dalam segala perbuatan kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, kepedulian, kejujuran, kesabaran, dan lain sebagainya. Kita pun dapat berbagi dan menjadi terang bagi sesama kita yang masih berada di dalam kegelapan. Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jangan biarkan terang yang telah kita miliki itu semakin meredup hanya karena keinginan daging dan nafsu duniawi. Jangan biarkan terang itu padam di dalam hati dan hidup kita. Biarlah terang itu menjadi semangat kita yang tetap menyala dan semakin berkobar untuk melayani Tuhan, terutama dalam kesatuan hati kita untuk melakukan yang terbaik bagi gereja kita. Apapun peranan kita dan seberapapun sumbangan kita, terang itu pasti sangat menolong kita untuk melihat segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita.
baik di dalam keluarga, gereja, masyarakat, dan negara. Terang itu jugalah yang kita andalkan untuk menyongsong dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Percayalah, kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang yang diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur dan hormat kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Sang Terang yang sejati. Engkau telah membuat kami menjadi anak-anak terang di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Kami memohon, kiranya Engkau jugalah yang memampukan kami untuk menjadi terang bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.